mengenal tentang yang dikatakan kekuatan Allah disebut dengan kodrat. Itu harus kenal kita. Mana yang dikatakan kodrat, Tuhan adalah aku, dan kodrat ketuhanan adalah Tuhan. Nah, ini harus paham terhadap kodrat. Yang kedua, yang disebut dengan kekuasaan atau qudsi. Nah, ini qudsi. Kalau memang qudsi itu adalah kekuasaan, jadi dia terpandang sebagai Tuhan. Maka jadilah pada pandang dan lihat yang menjadi suatu kajian terhadap qudsinya atau kekuasaannya. Yang ketiga, akhbarullah, yaitu keajaiban dan kebesarannya. Ini yang disebut dengan karamatullah atau akhbarullah. Tapi pada waktu dan kesempatan ini, pada Gema 4 yang telah kita pelajari tentang Gema pandang dan lihat, di sini timbul suatu pencarian dalam membuat suatu keputusan, yang mana Gema pandang ini sebagai ketuhanan berdiri pada aku yang menguasai semuanya dengan memunculkan kodrat pandang dan lihat. Sebagai pelita awal yang memunculkan diri pandangnya untuk dilihat, timbullah suatu pertanyaan. Apakah memang ketuhanan itu dia melihat sesuatu, memandang sesuatu, atau sesuatu yang memandangnya, atau sesuatu yang melihatnya? Atau memang pandang itu sendiri yang terlihat, atau bagaimana? Nah, ini kan sudah menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Dengan satu kalimat sawut matsaininya, maka satu kalimat ini terucap atas nama ketuhanannya. Apa iya kekuasaannya dengan ucapan seperti itu terhadap suatu perjalanan pandang dan lihat, dan seperti apa ucapan satu kalimat itu sehingga disebutlah dia yang berkuasa? Apakah dia tak bisa dipandang, apa dia bisa memandang, atau dia tak bisa dilihat, atau dia melihat, atau dia bukan melihat tetapi jadi penglihatan sendiri? Bagaimana kita mengungkapkan ketuhanan tadi sehingga pantas yang kita ucapkan itu adalah kodratnya Tuhan? Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Karena qudsi Allah atau kekuasaan itu dalam masa pandang, ya, dalam masa lihat, seperti bagaimana yang disampaikan, masa akulah yang berkuasa, jatuh kepada pandangan, jatuh kepada lihat. Nah, bagaimana dia mendirikan perjalanan pandang tadi sebagai kodrat Tuhan? Ini yang harus dijabarkan dalam pelajaran dan bimbingan tauhid tadi. Jangan nanti kita hanya berpikir hakikat. Apa yang dikatakan berpikir hakikat? Mengatakan zahir ini seolah-olah Allah dan rupa-rupanya seolah-olah itu Muhammad. Itu hakikat. Peristiwanya kita tidak mengalami tafrid tazridnya dan tidak merasakan kejadian yang kita sampaikan. Nah, ini namanya orang yang berdusta di jalan nikmatnya Allah. Tapi orang yang menjalankan peristiwa itu, maka akan menjadi sejarah yang tak ada putusnya, sejarah yang tidak berhenti, yang diperhatikan oleh semua alam semesta ini. Dengan apa yang akan diucapkan oleh jamaah
berarti itulah yang didengar oleh semua semesta alam dan beserta isinya. Apa pantas sebuah ketuhanan menyampaikan kalimat yang akan disampaikan dan menjabarkan kalimat itu maksudnya apa dan maknanya apa. Nah, dengan demikian menguji adalah suruhan bagi Allah kepada orang yang dia suka. Kalau dia memberikan ujian, bukan ujian itu cobaan, tapi ujilah mereka. Kenapa diuji mereka? Jangan-jangan dia memakai nama tanpa diri. Jangan-jangan dia merasa diri itu nama. Nah, ini kebenarannya perjalanan tauhid inilah yang akan menjadi kejaran atau perjalanan. Gitu. Karena bagaimanapun di dalam kajian yang bersifat Tuhan dan ketuhanan tidak ada boleh penamaan terhadap kodrat keumatan. Ya. Nah, gitu. Jadi siratal ladzi membuat sifat kemanusiaan itu menjadi disiratkan atau dihilangkan. Apakah memang pandang ini melihat? Apakah melihat ini melihat pandang? Apakah pandang ini dan lihat ini terlihat atau terpandang? Seperti apa kemunculan kekuasaannya dengan kalimat itu? Bagaimana kita menyusun Gema 4 tentang kajian pandang dan lihat? Jadi kalau kita sudah bisa memahami itu, berarti kita sudah menjalankan. Kalau kita tidak mengalami atau menjalankan peristiwanya, bagaimana kita tunduk kepada sejarah yang tidak ada peristiwanya? Makanya kita harus menjalankan peristiwanya yang akan menjadi catatan atau sejarah bagi sekalian alam. Nah, untuk itu insya Allah pada waktu dan kesempatan ini insya Allah kita akan melakukan perjuangannya. Seperti apa grup 4 memperjuangkan grupnya dalam masa keakuannya dalam kekuasaannya. Insya Allah nanti akan kita lihat hasilnya dan seperti apa hasil muzakarah satu kesatuan dari jamaah tersebut. Insya Allah. Jadi kalau kita sudah sampai ke situ, maka kita berarti mengikuti perjalanan dengan menjalankan. Jadi bukan lagi hanya membuat suatu keputusan tetapi tidak menjalankan keputusan. Arti hasil yang disampaikan itu tidak ada kebenaran dari kebaikan, tapi hanya kebaikan yang tidak ada kebenarannya. Nah, ini harus menjadi catatan bagi jamaah. Menyampaikan kebenaran itu, kebaikan itu dasarnya adalah kebenaran. Apa kebenaran? Memang kita sudah tafrid dan tazrid dalam tauhid. Kita mengalami dan kita merasakan, barulah kita mengungkapkan sejarah atau jabariyahnya. Segala jabariyah itu berasal dari sebuah perjalanan besar, kabiriyah, yaitu kabiriyahnya harus benar-benar bisa disejarahkan. Nah, itulah perjalanan batin atau perjalanan rohani. Insya Allah kita akan lakukan perjalanan itu dan kita akan uji sejauh mana grup 4 ini mendirikan Gema 4 yang telah memasuki pelajaran Gema 4 cukup sekian lama. Demikian. Untuk itu pemahaman sebagai pandangan saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti akan kita langsung kepada pemahaman atau cara melakukannya. Insya Allah.
Baik jamaah semuanya, untuk pemahaman ini, pandangan sekilas pandangan ini dalam rangka mendirikan seperti apa dia mendirikan kekuasaannya untuk dipandang dan dilihat oleh sekalian alam. Apakah dia terlihat dan dipandang, apakah dia terpandang dan terlihat, apakah dia pandang yang terlihat. Coba katakan dengan satu sawut maksa ini, yaitu satu kalimat yang pantas ucapan itu bersifat ketuhanan. InsyaAllah untuk pemahaman awal saya cukupkan sampai di sini. InsyaAllah mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.